إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan taufiknya serta hidayahnya kita masih dipertemukan dengan hari yang diberkahi ini. Hari Jumat yang merupakan hari yang paling afdol, hari yang paling utama, hari yang paling mulia dari hari-hari dalam sepekan. Ditambah lagi dengan semakin dekatnya bulan Ramadan dan tinggal hitung beberapa dari saat lagi, insyaallah taala kita akan memasuki bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu seorang hamba hendaknya dia punya kesiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang paling minimalnya dia bergembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dengan keutamaan Allah, dengan keutamaannya dan rahmatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu merupakan perkara yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Datangnya bulan Ramadan, dia merupakan hal yang hendaknya kita bergembira dengannya. Bagian dari keutamaan Allah dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang mendapati bulan tersebut bagaikan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yang hendaknya kita menjamunya dengan berbagai macam jamuan dalam perjamuan tersebut. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bagaimana dari kondisi hati kita, kondisi amalan kita dalam bulan Ramadan, agar kita mendapatkan berbagai macam limpahan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Kemudian siapa yang tegak berdiri di malam bulan Ramadan, dia tegakkan salat tarawih, salat malam karena keimanan juga dan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Dan siapa yang menegakkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, karena keimanan juga dan karena mengharap dari pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni untuknya
dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka diterangkan dalam hadis yang mulia ini bagaimana dari kondisi seorang hamba dalam bulan Ramadan, dari kondisi hatinya, dari kondisi lisannya, dari kondisi badannya, bagaimana dia berada di bulan Ramadan. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa itu dari sisi bahasa dia adalah menahan. Adapun secara istilah, puasa itu dia menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dan dengan syarat-syarat yang dikhususkan dalam agama kita. Bentuk penahanan yang khusus karena tidak semua ditahan ketika puasa. Yang ditahan hanya hal-hal yang membatalkan puasa saja. Dari waktu yang khusus, kita berpuasa dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Di malam hari tidak ada puasa. Kemudian dengan syarat-syarat yang khusus, ada syarat-syarat yang diwajibkan dalam masalah ini, seperti dia muslim, dia balik, dia berakal, dia mampu berpuasa misalnya, dia mukim tinggal di negerinya, tidak ada halangan yang menghalanginya, dan telah masuk bulan Ramadan, serta dia berniat untuk beribadah puasa tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara dari hal yang dengannya seorang akan dia berada di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan. Kemudian dikatakan Ramadan. Ya. Ramadan merupakan nama yang sudah kita maklumi, yang kita kenal, yang sangat masyhur dari kata ramda, sesuatu yang panas. Karena para sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika turun kewajiban puasa Ramadan ketika itu diwajibkan oleh Allah di bulan Sya'ban di tahun yang kedua bertepatan dengan musim panas. Dan juga dikatakan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa dan maksiat dengan puasa tersebut. Dan ada hikmah-hikmah yang lain lagi diterangkan oleh para ulama dari makna kenapa dia dikatakan bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Kemudian diterangkan dari fikih amalan hati yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan yang dia persiapkan untuk ibadah tersebut. Dia beribadah bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena lagi musim orang banyak beribadah, tapi dia berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianggap dalam hadis ini. Dan iman itu sesuatu yang ada dalam hati. Pembenaran dalam hati, ada ucapan dengan lisan, ada amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah yang dikatakan keimanan, mencakup hati, lisan, amalan anggota tubuhnya. Dan dia meyakini iman juga bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari fikih amalan hati yang kedua, wahtisaba. Dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan ketika dia berpuasa. Bukan hanya asal puasa saja. Dia tahan lapar, minumnya, dahaganya, berhubungan suami istri di bulan Ramadan atau hal-hal yang membatalkan puasa. Sekadar selesai saja. Bukan hanya itu, tapi ada yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaba. Ada harapan dari Allah. Diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Diharapkan dengan dia berpuasa itu dia menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya, diselamatkan dari siksaan api nerakanya. Ya, ketika dia gabungkan dua perkara ini, dia berpuasa karena keimanan, karena keikhlasan kepada Allah, dia benarkan janji Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharap dari pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya. Maka datanglah dari keutamaan tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Demikian pula di lafaz setelahnya, man qama ramadhana, siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan. Ya, di salat tarawih, dia tegakkan salat malam sebagai ibadah tambahan dari ibadah-ibadah yang wajib. Maka sama juga seperti itu, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah berlalu. Di sini dikatakan dia tegakkan salat tersebut. Ya, bukan sekadar dia salat saja, tapi memang dia tegakkan salat tersebut. Dia perhatikan dari syarat-syaratnya, dari rukun-rukunnya, dari kewajiban-kewajibannya, dari khusyuknya dalam salat.
dan perkara-perkara yang lainnya yang dengannya salat dianggap tegak dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana, sama juga imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan lafaz yang ketiga dikatakan oleh Nabi, man qama lailatul qadri, siapa yang menegakkan malam al-qadar. Dia merupakan malam 1000 bulan yang lebih utama daripada 1000 bulan. Diterangkan dalam satu surah penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada beramal 1000 bulan lamanya, yang padanya tidak ada malam Al-Qadar. Ini terdapat di akhir-akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menempatkan keutamaan-keutamaan yang paling agung dari bulan Ramadan itu terdapat di akhir-akhirnya, agar seorang dia beribadah bukan hanya di awal-awal Ramadan saja. Dia berpuasa, dia salat malam bukan hanya di awal-awal Ramadan saja, tapi dia menjaganya sampai di akhirnya. Bahkan yang paling terakhir itulah yang paling utama. Sebagian kaum muslimin kadang hanya bersemangat di awal-awal Ramadan saja. Masuk pertengahan sudah mulai menurun semangatnya. Apalagi masuk di akhir Ramadan, sebagian mereka ada sudah yang meninggalkan dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan hati dan kekuatan amalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka diperhatikan tadi dari syarat seorang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia penuhi dari fikih amalan hatinya berupa keimanan kepada Allah dan dia mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala dan surganya. Kemudian dari fikih amalan hati yang lain lagi yang diamalkan seorang hamba di bulan Ramadan, ada dia hendaknya bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu di antara hikmah dari pahalanya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Taala berfirman dalam hadits qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan sendiri membalasnya. Karena kata para ulama dia identik dengan kesabaran. Kesabaran dalam melakukan perintah Allah, kesabaran dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan kesabaran ketika dia menghadapi takdir Allah yang dia tidak senangi. Dan 3 macam kesabaran ini ada pada puasa. Ada pada puasa. Dan orang yang bersabar diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhkan pahalanya oleh Allah tanpa hisab, tanpa dihingga lagi. Itulah puasa dari keutamaannya. Kemudian dari fikih amalan hati yang lain lagi yang kita hendaknya mengamalkannya di bulan Ramadan, ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha akan ibadah tersebut, akan kewajiban tersebut. Jangan ada dalam hati kita menolak dari ibadah tersebut atau dia merasa berat, tapi hendaknya dia senantiasa bergembira, dia merasa lezat dengan ibadah tersebut. Kemudian ditambah lagi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dia dengan bulan Ramadan, yang memudahkan dia untuk beribadah di bulan Ramadan. Makin dari fikih-fikih amalan hati yang hendaknya dihadirkan dalam beribadah di bulan Ramadan, ada keimanan, ada mengharap pahala dari Allah. Kemudian ditambah lagi dengan kesabaran, ada keridhaan kepada Allah. Kemudian disusul dengan ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beribadah itu karena juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah. Dia memohon pertolongan Allah dalam ibadahnya. Karena dia kata dia tidak dibantu oleh Allah, maka tidak ada apa yang bisa diharapkan dari kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makin dari sebagian dari fikih-fikih amalan hati yang hendaknya seorang hamba dia meniatkan dalam hatinya agar dia mendapat berbagai macam ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat seorang hamba dia mengenal dari fikih amalan hati ini, itu yang pertama akan memperbesar dari
pahala ibadah tersebut. Apakah itu ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau dia mempunyai fikih amalan hati yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Karena kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyat wal ikhlas, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyat wal ikhlas. Kadang ada amalan yang kecil, tapi dia menjadi besar di sisi Allah pahalanya karena pengaruh keimanan, keikhlasannya, ya, niatnya yang baik. Dan kadang ada amalan yang besar dilihat oleh manusia, tapi dia menjadi kecil di sisi Allah karena pengaruh niat dan keikhlasannya juga. Maka memperhatikan amalan hati itu merupakan perkara yang sangat penting. Kemudian di antara alasan yang kedua, sisi yang kedua dari agungnya amalan hati di bulan Ramadan atau di ibadah-ibadah yang lainnya, di mana itu merupakan sebab-sebab seorang hamba merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak akan berat dalam berpuasa. Dia tidak akan berat dalam melaksanakan salat di malam hari ketika dia sudah punya fikih amalan tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Seorang akan merasakan manisnya keimanan tatkala dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Makin dari manfaat yang kedua, seorang ketika dihadirkan dari fikih amalan hati di bulan Ramadan, agar dia merasakan lezatnya ibadah itu, bukan hal yang memberatkan dia, yang bebani dia, tapi dia justru malah merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat yang ketiga atau faedah yang ketiga seorang hamba ketika dihadirkan dari fikih amalan hatinya di bulan Ramadan ini, maka itu merupakan sebab yang dengannya akan memperbaiki tubuhnya. Memperbaiki tubuhnya. Dalam tubuh kita ini ada hati. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ketahuilah kata Nabi, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Andai kata daging itu bagus, maka dia akan bagus juga hatinya, maka akan bagus juga badannya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu bagus, baik, maka akan baik juga jasadnya. Dan jika dia jelek, maka akan jelek juga jasad seorang hamba. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahyal qalbu. Itulah yang dikatakan hati. Jadi hati ini dia merupakan sebab baiknya badan seorang hamba. Andai kata hatinya jelek, akan mempengaruhi juga dari badannya, akan merusak badannya, akan banyak penyakit badan yang dia akan alami ketika hatinya menjadi jelek. Tapi sebaliknya kalau hatinya baik, diperbaiki hatinya, dia tata hatinya dalam beribadah kepada Allah, maka itu akan memberikan pengaruh yang baik kepada badannya. Kemudian di antara dari faedah seorang hamba dia mengetahui dari fikih amalan hati di bulan Ramadan atau di ibadah-ibadah yang lainnya, karena hati itu dia merupakan tempat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk dan rupa-rupa kalian, ya, badan-badan kalian. Bukan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pandang adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Rupa wajah seorang itu, bentuknya itu hanya perkara yang zahir, bukan ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipandang oleh Allah hanyalah hati seorang hamba dan bagaimana amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti seorang hamba dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu merupakan hari yang tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang selamat. Kemudian di antara manfaat lagi seorang hamba ketika dia memperhatikan dari fikih amalan hati di bulan Ramadan atau di ibadah-ibadah yang lainnya, itu merupakan dari sebab yang menghilangkan dari penyakit hati dalam hatinya.
Karena di antara penyakit hati yang berbahaya, yang dia merupakan penyakit iblis, tatkala dia merasa tinggi di muka bumi. Iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, menghormati dia, tapi dia tidak mau. Ya. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersombong, dan dia termasuk dari makhluk Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri akhirat itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang senantiasa merendahkan dirinya kepada Allah, bukan orang-orang yang merasa tinggi di muka bumi. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, kata Allah, diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak inginkan ketinggian di muka bumi dan juga tidak inginkan kerusakan, dan akibat yang paling terbaiknya hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat seorang hamba dia perhatikan dari fikih amalan hatinya di bulan Ramadan, itu merupakan hal yang dengannya menambah keimanan. Dari hal yang dengannya menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam banyak dalil dan dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab yang menambah keimanan. Di antaranya ketika dia baca Al-Qur'an, dihadirkan dari keimanannya kepada Allah, dia mempelajari ilmu agama dan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan terakhir dari manfaat seorang hamba dia mempelajari fikih amalan hati, dihadirkan hatinya dari fikih tersebut dalam bulan Ramadan, itu merupakan hal yang hukumnya wajib ain, yang harus ada dalam diri seorang hamba. Ketika dia berpuasa, ketika dia salat malam, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia bersedekah, dia membayar zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, hendaknya didasari dengan fikih-fikih amalan hati yang sudah diterangkan tadi itu. Makin dari ringkasan yang hendaknya kita senantiasa memperhatikannya, dan diantara dari hikmah syariat kita ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita dan diiringi dengan berbagai macam amalan-amalan hati yang hendaknya kita memperhatikannya agar amalan tersebut menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan simpulkan dari faedah hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Dalam hadis yang telah kita bacakan terdapat padanya dari syariat ibadah puasa di bulan Ramadan, dan juga padanya ada penamaan nama Ramadan. Bolehnya dinamakan Ramadan dan boleh juga dia dikatakan dengan bulan Ramadan. Kemudian diterangkan tadi dari fikih amalan hati di bulan Ramadan berupa keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan tadi juga dalam hadis dari sekian di antara keutamaan puasa itu. Terangkan dari pengampunan dosa. Kemudian diterangkan juga di bulan Ramadan ada yang namanya salat malam, yang hendaknya seorang hamba dihadirkan juga dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dari sebagian dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan dan menjauhkan kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Karena kadang Nabi terangkan dalam hadisnya, rubba shaimin hadduhum min siyamihi illa al-ju' wal atash, wa rubba qaimin hadduhum min qiyamihi illa as-sahar. Kadang ada yang berpuasa tapi dia dapatkan bagiannya hanyalah lapar saja dan haus, tidak ada pahala dari Allah. Ada yang salat malam, tapi yang dia dapatkan dari salatnya hanyalah mengantuk saja, capek saja, tidak ada pahala. Itu ketika tidak ada dari fikih amalan hati yang dihadirkan di bulan Ramadan berupa keimanan, berupa keikhlasan, berupa akidah yang benar, ada kecintaan kepada Allah, ada harapan kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada keridhaan kepada Allah, ada kesyukuran, ada ketawakalan, dan berbagai macam dari amalan hati yang lainnya yang hendaknya hadir kepada kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kepada kita taufik dan hidayahnya
dan memberikan kepada kita keistiqomahan dalam memasuki Ramadan sampai di akhirnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa Abdullahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al al-hada Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al al-hada al-balada baladan amina mutma'inna wa sa'ir bilal muslimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.